wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kakak akan memberikan sosialisasi tentang sampah dan bagaimana agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Sebelumnya kita harus kenal dulu dengan apa yang dimaksud dengan sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan suatu proses setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanyalah produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya, yaitu sampah abiotik dan biotik. Yang poin kedua yaitu penyebab orang tersebut membuang sampah sembarangan. Mungkin yang poin yang pertama yaitu karena jauhnya tempat pembuangan sampah sehingga dia tuh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari pribadi mereka tersebut tentang bagaimana menjaga lingkungan sehingga mereka membuang sampah sembarangan tanpa ia tahu bahwa membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga itu akibat dari kita membuang sampah sembarangan. Sampah bisa menyebabkan penyakit pada manusia melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu penularan secara langsung. Sampah yang dibuang sembarangan bisa saja disentuh orang lain. Saat ada anggota badan yang bersentuhan dengan sampah itu, maka bakteri atau kuman dan parasit akan berpindah ke tubuh kita sehingga menyebabkan berbagai penyakit. Buang sampah sembarangan terutama yang tajam seperti kelereng dan kaca juga akan meningkatkan resiko sampah tidak sengaja terinjak atau menyebabkan orang lain terluka. Saat kita terluka, maka bakteri akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan penyakit masuk ke dalam tubuh kita secara langsung. Yang kedua yaitu penularan secara tidak langsung. Penularan penyakit secara tidak langsung dapat melalui vektor atau hewan pembawa penyakit seperti tikus, lalat, kecoa, dan nyamuk. Mereka bisa menjadi kendaraan untuk bakteri, virus, cacing, dan berbagai penyakit lainnya masuk ke dalam tubuh kita. Seperti pada lalat misalnya, yang membawa bakteri ke makanan yang kita konsumsi, atau nyamuk yang bisa membawa virus dengue dan menularkannya dari satu orang ke orang lain. Jenis penyakit akibat membuat sampah sembarangan selalu ada. Banyak penyakit yang timbul dari membuang sampah sembarangan, diantaranya tetanus, hepatitis A, cacingan, demam berdarah, keracunan makanan, dan infeksi kulit. Ada pula infeksi salmonella, shigellosis, dan gastroenteritis. Penyakit seperti hepatitis A dan demam berdarah adalah penyakit yang mudah menular. Wabah hepatitis A pernah terjadi di Depok, Jawa Barat, dan Pacitan, Jawa Timur, dan menginfeksi ratusan orang hanya gara-gara satu orang yang kurang bisa menjaga kebersihan. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Poin yang terakhir atau poin selanjutnya yaitu tentang solusi atau bagaimana cara kita agar tidak membuang sampah sembarangan. Poin yang pertama itu menyadarkan kepada diri kita sendiri bahwa pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, sehingga kita sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu merupakan perilaku yang tidak baik karena merusak lingkungan. Poin yang kedua yaitu menyediakan banyaknya tempat pembuangan sampah, sehingga jika ada tempat yang jauh maka tempat yang terdekat merupakan salah satu pilihan agar kita membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya itu memberi sanksi kepada mereka yang membuang sampah sembarangan. Mungkin hanya itu saja tentang sampah. Apakah dari adik-adik semua ada yang ingin bertanya? Kepada Gonzales dipersilakan.
Apakah itu hepatitis A? Baiklah, kakak akan mencoba menjawab pertanyaan dari Gonzales tadi. Apa yang dimaksud dengan hepatitis A? Hepatitis A adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Infeksi yang akan mengganggu kerja organ hati dapat menular dengan mudah melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus. Jadi kan tadi ada pembuangan sampah secara sembarangan. Nah, virus-virus tadi tuh bisa menyerap kepada makanan kita. Jadi dari virus tersebutlah awal mulanya hepatitis A terjadi. Apakah Ales paham? Baiklah, dari adik-adik semua, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada Gerli dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan virus? Oh, baiklah, kakak akan mencoba menjawab pertanyaan dari Gerli tadi. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dan cepat. Jadi sudah hinggap di sampah, sehingga makanan kita tadi sudah terkontaminasi oleh virus yang ada di sampah tadi, atau telah terkontaminasi dan tidak bersih lagi. Apakah Geri paham? Paham. Baiklah, sekianlah sosialisasi kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak membuang sampah sembarangan, agar tidak timbulnya penyakit pada diri kita sendiri. Kakak sebagai orang yang memberikan sosialisasi kepada adik-adik semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat yang tidak pada tempatnya. Kakak mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.